Halo teman sukses, senang bisa ketemu kembali. Hari ini saya tidak sendirian, tapi ditemani oleh teman saya, Renung Indah. Dan hari ini kita juga ingin membahas potensi genetik diri kita, sehingga kita bisa berkolaborasi dengan baik dengan orang lain. Gimana kabarnya Renung? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Oke, ya. Senang juga hari ini kita bisa menambah wawasan nih yang memang tadinya saya sama sekali juga nggak tahu gitu ya, Steven genetik itu apa gitu. Jadi hari ini kita mau sama audiens juga kita ingin memberikan wawasan gitu ya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena banyak sekali ya renung konflik itu bisa terjadi dari rumah, kemudian juga di kantor ataupun mungkin hubungan dengan sesama gitu ya, dimana kadang tuh kita nggak bisa tahu cara berpikir orang ya kan pada saat mungkin mengambil keputusan ataupun merespon sesuatu ya. Tapi sebelum arah ke sana kita mulai dari potensi diri dulu kali ya. Iya, betul. Oke, saya mau nanya nih ya, kalau misalnya orang tuh udah ngerasa gitu ya, potensi diri gue tuh ini gitu ya, tapi kenapa kita harus lebih dalam lagi mengenali potensi dirinya, padahal udah seumur saya kayak begini kan ibaratnya udah telat gitu ya kan. Kalau mau tuh dari kecil kali udah tahu potensi diri. Nah, menurut Renung gimana? Oke, Perlu nggak sih kita ya, tahu lagi potensi diri kita tuh apa gitu? ya. Sebelumnya saya disclaimer dulu ya. Ya, Untuk kedepannya itu yang akan saya bahas itu dalam ruang lingkup sesuai dengan konsep Stephen dulu gitu. ya, Jadi apapun nanti yang saya jelaskan dari kacamata sesuai dengan konsep Stephen. Nah, menyambung pertanyaan tadi, sebetulnya perlu nggak kita itu mengenal diri? Kenapa di usia yang sekarang kita juga masih perlu mengetahui potensi diri gitu? Nah, sebelumnya saya ingin meluruskan, sebetulnya mengenal diri dengan mengenal potensi genetik itu dua hal yang berbeda gitu. Ketika kita sudah mengenal atau tahu potensi genetik kita, kemungkinan besar itu kita sudah mengenal diri kita. Oke. Tetapi kalau kita hanya mengenal diri kita, masih ada kemungkinan kita belum tahu potensi genetik kita. Karena potensi genetik kita itu ada dalam diri kita yang nggak semua orang itu bisa tahu dari luar. Contohnya mengenal diri seperti gini. Saya mengenal diri saya, sepertinya saya ini orang tipe yang suka berhitung, atau saya mengenal diri saya sebagai orang yang banyak ngomong, atau saya mengenal diri saya yang pendiam. Itu baru mengenal diri gitu. Sementara mengenal diri itu banyak banget faktor yang menentukan, dan itu tuh hanya terlihat dari seperti handphone itu baru casingnya aja gitu. Nah, kenapa penting? Karena saat kita mengetahui potensi genetik kita yang ada di dalam diri kita, kita itu lebih bisa terarah gitu. Seperti kita mau pergi gitu, kita butuh Waze atau butuh map gitu. Kita langsung tahu tujuannya gitu. Berarti itu kekuatan. Betul. Yang kita mau tahu tuh kekuatan yang ada di diri kita Betul, gitu ya. betul. Nah, kembali lagi berarti itu udah ada sejak lahir ya? Betul, sudah ada sejak lahir. Cuma kadang kita tuh tidak tahu kekuatan atau potensi genetik kita karena kita itu terpapar oleh lingkungan, sehingga hasilnya adalah kita itu tidak berada di jalur yang tepat gitu. Nah, kalau misalkan tidak berada di jalur yang tepat, akibatnya itu kita bisa kecenderungan untuk stres lebih tinggi, terus bosan, terus merasa tidak bahagia gitu. Walaupun orang lain menilai kita itu sudah sukses gitu. Oke, berarti kalau nggak sesuai dengan jati diri. Benar. Jadi pada dasarnya setiap orang ya, saya coba recap ya. Pada dasarnya setiap orang tuh punya potensi kekuatan masing-masing. Betul. Ya. Jadi setelah kita mengetahui itu ya dari lahir, dari genetik, baru kita fokusin bagaimana supaya potensi ini keluar gitu ya. Kita manfaatkan. Betul, manfaatkan supaya jalur menuju sukses itu lebih cepat. Ya. Oke, kalau gitu seperti buku saya ya, Renung ya.
Judulnya Anda Anda Terakhir Kaya. Terakhir Kaya. Keren banget ini. Iya, berarti itu Apa yang memang, dibahas di buku ini? nah, jadi memang setiap orang tuh dilahirkan dengan potensi yang berbeda-beda. Ya, jadi potensi inilah yang menjadi kekuatan kita. Kalau kita udah tahu kekuatan kita, tinggal diasah, dikembangkan, dan saya yakin gitu ya, kalau memang sesuai nih dengan potensi yang ada, diasah pasti jalur untuk sukses pun semakin cepat. Oke. Ini ya, sejalan ya. Iya, relate. Relate. Oke, Renung tadi kan sempat sekilas nih, ya kan, mengenai potensi genetik. Nah, gimana nih caranya supaya kita tahu potensi genetik kita tuh seperti apa? Gitu. Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi potensi genetik itu bisa kita ketahui dengan cara tes. Dengan cara tes gitu, karena yang untuk memastikan gitu, karena potensi genetik ini nggak bisa terlihat dari luar gitu. Nah, di sini untuk salah satu cara untuk mengetahui potensi genetik adalah dengan menggunakan konsep Stephen. Stephen itu adalah singkatan dari sensing, thinking, intuiting, feeling, dan instinct. In-nya itu adalah insting. Jadi konsep Stephen ini adalah sebuah konsep yang bisa menemukan otak dominan kita, mesin kecerdasan berdasarkan otak dominan dan drive kecerdasan kita, sehingga dari situ dia bisa cara berpikirnya, cara memutuskan, cara bereaksi itu berdasarkan otak dominan tadi gitu. Oke, sekarang saya jelaskan otak dominan yang di limbik sebelah kiri atau disebut dengan sensing. Ya. Apakah sensing itu? Sensing itu adalah mempunyai otak dominan di sebelah kiri bawah yang mempunyai ciri-ciri suka sekali dengan mesin kecerdasan memori. Kalau kita bilang adalah mesin kecerdasan memori. Jago hafalan itu. Jago hafalan gitu. Jago hafalan. Dan orang sensing itu rajin. Orangnya rajin. Terus orang sensing itu suka mencontoh atau meniru. Jadi bagus untuk pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan itu. Sensing ini mempunyai kekuatan details dan teliti. Jadi cocok banget untuk di bidang-bidang yang membutuhkan ketelitian. Contohnya keuangan. Iya, betul. Contohnya itu keuangan, butuh detail, butuh teliti gitu ya. Terus kemudian kalau hal-hal yang cara kerjanya orang sensing itu memang harus disertakan contoh-contoh dulu. Karena pandai meniru ya tadi pandai meniru dia. Kreativitasnya itu agak kurang dibanding dengan MK lainnya gitu. Jadi follow. Iya, betul. Dia ngikutin aturan aja gitu orang sensing itu. Terus orang sensing itu juga sangat disiplin, dan rutinitas. Orangnya itu melakukan sesuatu berdasarkan rutinitas gitu. Nggak bosenan ya. Nggak bosenan, betul. Bukan pembosan gitu. Kekuatannya ada di daya ingat sih kalau orang sensing itu. Nah, selain itu berarti setelah sensing ada apa lagi nih? Kan Stephen ya, thinking. Thinking ini adalah mesin kecerdasan analisis dan mesin kecerdasan kritis gitu. Jadi orang-orang thinking ini menyukai banget data, menyukai banget sesuatu hal yang masuk akal gitu. Jadi orang thinking ini cara berpikirnya adalah selalu menggunakan logika, otak kecerdasan logika gitu. Thinking ini mempunyai mesin kecerdasan yang struktural gitu. Jadi menyukai hal-hal yang sistematis gitu. Otaknya itu bekerja secara otomatis, menyukai hal-hal yang praktis, sistematis. Seperti itu yang banyak dibutuhkan untuk seorang leader kan. Dan thinking ini kenapa dia itu bagus gitu menjadi leader, karena lebih objektif gitu. Dan ketika data ya. Betul. Dan ketika mengambil keputusan pun nggak mudah berubah-ubah gitu. Karena
sebelum mengambil keputusan biasanya dipikirin dulu tuh baik buruknya, ditimbang gitu kan, thinking ya, betul ya? karena kan thinking ya, dipikirin Betul. dulu gitu sebelum memutuskan sesuatu. Oke. Nah, nextnya Steven, ST-nya udah, I-nya apa lagi? Intuiting. Ya. Nah, apa tuh intuiting? Intuiting ini mesin kecerdasan kreatif dan inovasi gitu. Jadi ini otak yang mempunyai potensi untuk berpikir kreatif dan mempunyai inovatif, bisa memikirkan jangka panjang gitu. Karena otaknya orang intuiting itu adalah selalu berpikiran ke depan gitu. Berpikir ke depan. Nah, nextnya apa nih? Nextnya adalah orang feeling. Feeling itu mesin kecerdasan. Otak dominannya berada di limbik sebelah kanan. Itu mesin kecerdasan emosi, perasaan. Kenapa dibilang emosi atau perasaan gitu? Karena orang feeling itu memutuskan sesuatu atau bereaksi itu selalu menggunakan perasaannya dulu. Kalau tadi kan orang thinking logika. Kan logika dulu. Nah, kalau orang feeling menggunakan perasaannya dulu, empatinya dulu gitu. Baru kebalikan orang thinking. Orang feeling ini juga yang agak kurang adalah di bidang atau di ini logika atau kritisinya yang kurang gitu. Karena apa-apa menggunakan perasaan gitu. Tetapi kita nggak melihat itu sebagai kekurangan. Kita selalu fokus kepada potensinya, empatinya, cara berkomunikasinya, cara mengelit orang atau memimpin seseorang. Karena lebih bisa berkomunikasi, karena bisa merasakan empati orang lain, sehingga lebih bisa menghubungkan orang lain gitu. Orang feeling. Oke. Nah, yang terakhir. Next adalah orang insting. Orang insting ini otak dominannya berada di tengah. Nah, insting ini satu-satunya otak yang tidak mempunyai lapisan dominan. Nah, insting ini berada di tengah, posisinya ada di tengah, sehingga dia itu bisa atau mempunyai otak kecerdasan yang sangat netral. Dari dia itu kalau tadi sensing, dia mempunyai kelemahan ada di otak kreatifnya. Kreatifnya itu 20% gitu kurang, agak kurang gitu ya. Cenderung kurang gitu. Atau thinking berarti di empatinya 20%. Ketika intuiting berarti di sensingnya itu 20% gitu. Tapi kalau untuk insting, masing-masing belahan otaknya itu mempunyai kapasitas itu 50%. Balance. Jadi orang insting itu kita sebut sebagai mesin kecerdasan naluri, karena orang insting itu bisa bereaksi seperti sensing, seperti feeling, bahkan intuiting atau thinking. Seperti itu. Dia tuh bisa menyesuaikan diri. Betul. Orang insting itu seperti itu. Oke, jadi dari 5 itu ada nggak yang paling hebat gitu? Iya, dari 5 itu nggak ada yang paling hebat atau nggak ada juga yang paling kurang gitu. Karena di sini kita membicarakan tentang potensi ya. Oke, sekarang kita masuk ke introvert sama extrovert ya. Jadi waktu saya dites nih, ternyata kan ada thinker, introvert gitu. Thinking introvert. Thinking introvert. Nah, kadang kan kalau orang dengar kata introvert tuh, aduh dia tuh maunya sendirian terus gitu ya kan. Terus kurang gaul. Nah, kebalikannya kalau ekstrovert itu kemana-mana temennya banyak. Apa sih yang membedakan gitu kan, sehingga dua-duanya itu juga sebenarnya punya kehebatan masing-masing gitu. Oke. Kalau yang Ibu jelaskan tadi, introvert cenderung pemalu, ekstrovert cenderung bergaul lah ya gitu. Itu memang dari psikologinya ya. Jadi diibaratkan mesin kecerdasan itu misalkan sebuah mesin di dalam mobil, kemudian yang tadi lapisan luar tadi itu seperti kemudinya. Mesin tanpa kemudi dia nggak jalan kan? Jadi introvert, ekstrovert itu kemudinya. Kemudinya yang membuat atau menstimulus mesin kecerdasan yang dominan tadi. Contohnya gini,
sama-sama orang sensing, ketika ada dua orang sama-sama sensing, tapi lapisan luarnya itu adalah yang satunya itu di dalam, yang satunya lapisan luar, berarti satunya introvert dan satunya ekstrovert. Cara mereka mengambil keputusan itu bisa berbeda, walaupun sama-sama sensing, gitu. Atau cara mereka merespon atau cara mereka mencapai sesuatu itu berbeda gitu. Karena ya tadi introvert ekstrovert. Nah, bedanya adalah introvert itu stimulusnya itu dari dalam diri keluar gitu. Jadi dia itu dari diri sendiri. Lingkungan itu nggak begitu pengaruh buat orang-orang introvert. Dan ekstrovert tentu saja kebalikannya. Kemudinya atau stimulusnya untuk dia bisa memutuskan sesuatu atau menggerakkan sesuatu itu sangat berpengaruh dari lingkungan luar. Jadi kayak motivasinya itu dari Betul, luar. dari luar itu bukan mempengaruhi dalam, ya. gitu. Kalau misalkan lingkungan di luar tidak mendukung, dia kurang termotivasi gitu. Dan ada beberapa lagi ciri-cirinya introvert dan ekstrovert dalam memutuskan. Contohnya kalau introvert itu lebih suka ditantang gitu ya. Kalau ekstrovert itu lebih suka diiming-iming gitu. Kurang lebih seperti itu. Introvert dan ekstrovert bedanya dalam konsep Stephen. Wah, hari ini saya belajar banyak nih. Nah, tapi saya juga pengen tahu gimana mesin kecerdasan tadi tuh renung kita bisa pakai untuk kehidupan kita sehari-hari. Ya, contoh gimana kita bisa komunikasi baik dengan orang di rumah, kemudian di kantor, ya, ataupun di organisasi yang lain. Oke. Tentunya pertama kita harus tahu dulu orang di lingkungan kita ini jenis mesin kecerdasannya apa. Setiap orang itu punya pemikiran yang berbeda-beda dalam memutuskan sesuatu, dalam bertindak gitu. Sehingga kita nanti bisa lebih mencari gaya bahasa seperti apa gitu ketika berkomunikasi yang sesuai dengan mesin kecerdasannya gitu. Ketika gini, orang feeling, ketika di rumah kita ada satunya feeling contoh, satunya intuiting, satunya thinking gitu. Ketika si feeling mau berkomunikasi dengan orang thinking dan harus tahu dulu dia tipenya thinking gitu kan ya. Udah kita berasumsi bahwa kita sudah tahu lah ya. Orang feeling ini mau berkomunikasi dengan thinking gitu. Dia menggunakan bahasa-bahasa perasaan, menggunakan gaya bahasa-bahasa yang mengedepankan perasaan gitu. Contohnya misalkan, ayolah kasihani saya, kalau saya nggak begini-begini nanti ini sedih saya gini-gini. Itu kurang efektif ketika berdialog atau berkomunikasi dengan thinking, karena cara berpikirnya thinking kan berdasarkan data analisa, terus mereka itu kalau nggak sebab akibatnya itu kurang meyakinkan, dia nggak akan tergerak. Ketika contohnya ibu thinking ya, berbicara dengan orang feeling gitu. Di kantor lah misalnya ya. Iya betul. Ibu menggunakan atau ibu sebagai leader orang thinking. Anak buahnya ibu adalah orang feeling gitu. Dari pertama kali komunikasi, ibu menggunakan data, kamu itu gini, datanya sesuai gini-gini, itu kurang masuk ke otak kecerdasannya dia. Jadi itu kurang efektif. Jadi komunikasi dengan orang feeling, sentuh dulu perasaannya, gali dulu empatinya. Ketika empati sudah digali, kemudian mereka itu merasa disayang, karena kan orang feeling itu chemistry-nya cinta ya, merasa disayang, merasa dia atasannya itu peduli, itu dulu didapetin, baru ibu ngomongin lagi data ini kamu kurang, penjualan ini, itu langsung cepat sekali kena gitu. Ya, dengan mengetahui 5 mesin kecerdasan tadi, itu berguna banget ya untuk bisa kita tahu siapa lawan bicara kita, ya kan, siapa yang kita hadapi, gaya bicara kita, betul. Jadi lebih efektif lah seperti itu ya. Betul. Jadi kalau misalnya sesuai dengan keinginannya, ya kan, berarti kan kita bisa lebih cepat mendapatkan solusinya. Betul. Ya, kayak tadi yang udah diceritain tuh, minta apa tadi, sekolah di luar negeri gitu ya. Kalau kita pakai data, orang thinking langsung, oh iya bener ya. Betul, ya kan? Betul. Terus kalau misalnya kita mau apa ya, kalau berkomunikasi dengan orang feeling, gali berarti dulu empatinya. betul.
Jadi kenain dulu nih hatinya gitu Betul, ya, perasaannya, betul, baru kita provide datanya. betul. Wah, luar Iya, biasa betul. ya. Berarti kegunaannya tuh banyak ya Iya, ternyata. iya. Oke. Nah, Renung, kalau udah kayak seumur aku nih gitu ya, Mm-mm. kan udah tahu nih potensinya di mana gitu ya. Nah, bahkan mungkin saya juga udah tahu tadi kan mesin kecerdasan saya tuh ini sebenarnya gitu. Nah, tapi Thinking kalau gitu ya. Mm-mm. thinking gitu ya, tapi kan misalnya posisi saya nggak di situ gitu ya kan, nggak jadi orang thinking sebenarnya. Nah, itu apakah perlu dilanjutkan atau berubah arah nih? Kalau udah umur-umur menjelang inilah ke atas gitu ya. Udah mature lah ya. Kalau dari lahir kan kita udah tahu Udah dari kecil senior gitu gitu ya. ya. Oh, tahu potensi genetiknya ini ya kita bisa arahin. Mm-mm. Tapi kalau yang udah ya itu tadilah setengah-tengah umur gitu ya kan, Mm-mm. ibaratnya udah kepalang kerjaan kita seperti ini, tapi Iya. kita baru mengetahui potensi kita, mesin kecerdasan kita. Nah, apakah perlu dirubah kalau tidak sesuai dengan genetiknya gitu? Iya, oke. Tapi pertanyaan itu bagi saya itu sangat menarik gitu ya. Karena begitu saya tes dan mengetahui hasil dari Ibu Yovita gitu, saya merasa memang itu karakter-karakter thinking itu ada di Ibu gitu. Nah, sebelum saya menjawab, saya pengen menggali dulu nih. Kira-kira apa setelah saya jelaskan hasil thinking itu yang membuat Ibu merasa kayaknya saya kurang thinking itu dari segi apa? Kan kadang ada juga sih gitu kan, apa ya, sisi kemanusiaan lah. Oke, Kadang tuh suka ngomong kasihan nih, kasihan, oke, kasihan gitu oke. kan. Padahal itu sebenarnya bukan tipe genetik Iya, kan. oke. Itu kan lebih ke feeling Iya, gitu. oke. Nah, seperti itu apakah karena mungkin lingkungan gitu ya yang membentuk akhirnya genetiknya juga jadi berubah gitu ya kan? Atau mix up atau gimana ya? Oke. Jadi apa yang kita tes melalui biometric test dengan scan 10 sidik jari itu adalah untuk mengetahui potensi genetik kita. Balik lagi kata-kata potensi. Berarti itu tidak berarti apa-apa ketika kita tidak memanfaatkannya atau tidak mengembangkannya gitu kan. Di dalam konsep Steven itu kita tidak mengkotak-kotakan manusia berdasarkan di genetik aja. Selama itu hal baik, it's fine gitu. Jadi lebih bagus ketika orang thinking, feelingnya atau empatinya tinggi. Itu bukan merupakan suatu yang ibaratnya negatif gitu. Ya, betul, itu berarti bagus gitu. Balance ya. Betul, berarti itu bagus gitu. Karena kan kita memang fokus terhadap kelebihan. Nah, kenapa saya memang memvalidasi ketika hasilnya thinking, karena orang thinking itu memang suka dengan capaian-capaian gitu. Orang thinking itu selalu kalau mempunyai goal itu dia step by step akan mencapai titik itu gitu. Kebanyakan sekarang pekerjaan apa sih yang nggak menggunakan logika gitu ya, atau pekerjaan apa yang nggak menggunakan analisa gitu. Sehingga memang orang-orang thinking itu mempunyai kekuatan lebih bisa men-challenge diri sendiri gitu untuk mencapai goal-goal ini. Dan saya lihat karir Ibu cukup bagus gitu ya, dari mulai yang Ibu ceritakan gitu, mulai merintis dari bawah atau sebagainya, dan itu emang salah satu yang dimiliki karakter orang thinking. Tapi yang terpenting adalah kita tuh tidak, kalau misalkan saya udah tes di usia segini, apakah saya harus merubah apakah harus ini? Sebetulnya apapun profesi kita yang sudah kita jalankan sekarang ini, ketika kita sudah clear, kita mempunyai potensi atau MK-nya ini, atau thinking atau feeling atau intuiting gitu, kita menggunakan potensi itu untuk mencapai tujuan kita. Jadi maksudnya gini, kalau Ibu orang thinking, jangan menggunakan cara-cara intuiting. Contohnya misalkan untuk pendekatan kepada nasabah atau kepada ini, menggunakan cara-cara intuiting yang
kreativitas atau menggunakan cara-cara feeling dengan berkomunikasi yang panjang lebar, tektokan lama, sering banget chatting, menghabiskan waktu lama ngobrol. Kalau ibu menggunakan gaya-gaya tersebut, ibu akan mengalami kelelahan. Ya, drain ya. Drain, betul. Jadi caranya bagaimana? Tetap berinteraksi dengan gaya thinking yang efektif dengan menggunakan data yang akurat diberikan kepada klien gitu. Terus ibu mungkin sebelum bertemu dengan klien, ibu menganalisa dulu klien saya seperti apa atau kebutuhannya seperti apa gitu, dengan gaya-gaya thinking sendiri gitu. Ya. Oke. Jadi setelah tadi saya mendengerin banyak banget nih ilmu dari Renung ya, bahwa setiap orang tuh punya MK tuh mesin kecerdasan masing-masing ya. Jadi kan kekuatan pada saat kita berinteraksi dengan orang lain. Nah mungkin saat ini pun kita semua yang audiens ya pengen dapat satu pesan gitu ya dari Renung supaya saat mereka mengenali potensi atau mesin kecerdasannya masing-masing bisa lebih cepat gitu mencapai kesuksesan. Ya. Mungkin bisa kasih pesan-pesan buat kita. Oke. Menurut saya sangat penting kita itu mengenal diri dengan mengetahui potensi diri kita agar kita itu lebih maksimal dalam melakukan sesuatu. Wih, luar biasa. Terima kasih banyak ya. Jadi hari ini ya memang kita dapat wawasan ya kan mengenai potensi genetik Stephen. Ya. Ya, jadi itu Stephen genetik. Stephen genetik itu adalah salah satu konsep ya. Konsep untuk mengetahui mesin kecerdasan kita. Yang ada 5 tadi. Ya. Oke, terima kasih ya. Sampai jumpa nanti di level berikutnya ya. Tadi apa? Boleh. Apa tuh ya katanya ada lagi.